mengikuti ibadah ini melalui online, baik ada di Bontang, di Balikpapan, di Kaltara juga ya. Shalom dari Jemaat Tuhan yang ada di Samarinda. Kita juga bersyukur hari ini kita kedatangan Bapak Pendeta John Peter bersama istri. Kami sangat bersyukur bertemu dengan Bapak dan Ibu. Kita sama-sama bersekutu di tempat ini. Kita memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada hari ini Tuhan, kalau kami ada di tempat ini, bersekutu kembali di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami karena kekuatan kami, karena kehebatan kami, karena kemampuan kami. Tapi semua yang kami alami Tuhan di hari-hari kami karena Tuhan. Kasih karunia Tuhan terus berlimpah dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur, kami katakan Engkau baik, Engkau setia kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji memuliakan Engkau, bertaktalah di atas pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan, disukakan Tuhan atas pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Roh-Mu menguasai tempat ini Tuhan, hadirat-Mu menguasai tempat ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya ajak kita semua berdiri. Siapa di sini yang percaya bahwa kasih setia Tuhan itu enggak bergantung dengan kesetiaan kita? Kesetiaan Tuhan itu enggak bergantung dengan kesetiaan kita. Benar ya? Walaupun kita enggak setia, Dia tetap setia, kata firman Tuhan. Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita serukan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita sampai hari ini. Apapun kondisi kita, apapun yang kita alami, Dia tetap Allah yang baik. Amin. Amin. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, amin. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku, katakan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku, yeah. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Hey, hey. Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan kepada kami membuat kami kagum. Gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dari. Kita serukan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oh, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.
Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Amin Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Katakan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Sekali lagi kita nyatakan ini kepercayaan kita kepada Allah kita. Yes Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Mungkin keadaan kami gak bagus Tuhan, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalang dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Kambing domba terhalang dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Katakan, kita beria-ria karena Dia. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Amin. Kami memuji-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu menjadi jaminan kami Tuhan. Amin, amin, amin. Yuk kita puji Tuhan kita lagi. Kita tahu bahwa kita adalah bait kudus Allah ya. Mari kita persembahkan tubuh kita bagi kemuliaan namanya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya di tempat ini. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerah, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Hei, bersoraklah nyanyi,
tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Amin. Kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Katakan anugerahnya bagiku, anugerahnya bagi, kasihnya dicurahkan. Amin. Sambutlah dia, juru selamat. Mari bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kamu. Katakan sekali lagi, katakan anugerahnya bagiku, berkatnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, katakan bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Amin. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Mari kita persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Kita teduh dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Dia, Allah yang memang layak disembah. Tuhan, kami mau ingin terus mengasihi Engkau dengan hidup kami. Kami mau Tuhan, hidup kami terus dipersembahkan bagi-Mu Tuhan. Hidup kami menjadi penyembahan. Hidup kami bawa menjadi penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Mengikut-Mu, mengiring-Mu seumur hidup Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Sampai di garis finish Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Yesusku, Yesus, Yesus Kau Tuhanku. Yesus, Yesus Kau Raja di hidupku. Hidupku takluk akan kuasa-Mu Tuhan. Hidupku bagi-Mu, hidupku bagi-Mu Tuhan. Biar Engkau yang semakin besar di dalam kami Tuhan. Kami yang semakin kecil dan Engkau yang semakin nyata dalam hidup kami. Engkau yang semakin nampak dalam hidup kami Tuhan. Dari hari ke sehari Tuhan, Engkau semakin nampak Tuhan, bukan kami. Oh Tuhan, ini hidupku Tuhan, ini hidupku Bapa, ini hidupku. Oh Tuhanku, ku persembahkan Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan.
kepada Allah kita. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Amin Tuhan, amin Tuhan. Biarlah ini menjadi kesukaan kami. Mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengiringmu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Kita akui di hadapan Tuhan kita, bukan karena kuatku, ya Tuhan, hanya karena Engkau Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Ku bawa hati, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Sekali lagi kita bawa hati kita, bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Oh Tuhan, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan, hidup. Kami sangat yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Tuhan, mari kita berdiri, mari kita berdiri, katakan mengikut Yesus, ngikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari setiap pribadi kita nyatakan perkataan ini kepada Allah kita. Mengikut Yesus. Biarlah kata-kata ini kita tujukan kepada Allah kita. Kesukaan hati. Ya Tuhan, temukan kami ada di situ. Kami lepaskan semua hak kami hanya untuk mengenal Engkau Tuhan. Mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi mari kita bicara, katakan ini kepada Yesus kita. Katakan itu kepada Yesusmu. Itulah kesukaan hati. Kira ramashikira lalabasi kira labasi. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Silakan kepada Bapak Pendeta John. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Kami mau katakan kami berkumpul di dalam nama Yesus. Karena itu hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami butuh Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena Engkau berjanji 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena itu kami minta Tuhan, berfirmanlah. Kami perlu firman Tuhan yang akan menolong kami, membimbing kami, menginsapkan kami akan kesalahan kami, juga menghibur kami. Tolong kami Tuhan. Kami serahkan waktu dan tempat ini. Urapi hamba-Mu, jangan biarkan dia sendiri berbicara. Urapi kami semua. Kami tolak setiap iblis setan yang ingin mencuri firman. Kami katakan di dalam nama Yesus, nyakau dari tempat ini. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudus bimbing kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Katakan shalom Bapak Ibu. Ya. Jadi saya minta tolong tampilkan ayat karena saya selalu banyak ayat ya. Saya bicara berdasarkan firman Tuhan ya. Kekristenan itu bicara masalah hati ya. Nanti kita lihat ayat 1 dulu, 2 Tawarikh 16 ayat 9. Coba kita lihat cepat karena banyak ayat yang saya ingin kita sharing. Ya. Jadi kekristenan itu masalah hati, jadi harus hati-hati ya. Oke ya. Ya, 2 Tawarikh 16 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama. Bagian A-nya aja. 1 2 3 ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan pada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi bersungguh hati. Jadi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi mencari orang yang bersungguh hati. Jadi Tuhan lihat hati. Jadi hati-hati. Kau mungkin tampilannya bisa bagus, tapi Tuhan melihat hatimu ya. Kita lihat lagi, untuk apa Tuhan melihat hati, menjelajah seluruh bumi? Saya kira masih termasuk bumi ya, di Samarinda masih termasuk bumi ya. Jadi mata Tuhan juga menjangkau wilayah sini. Nah kalau ini masih masuk bumi, untuk apa? Dia mau melimpahkan kekuatannya ya. Oke, kita lihat lagi di Yohanes 2 ayat 23 sampai 25 ya, kita lihat. Ya, ini banyak persoalan Kristen ya. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Oke, bisa kira-kira tampilkan. Yohanes 2 ayat 23 25. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita sama-sama kerjasama mengucapkan firman Tuhan. 1 2 3. Udah. Ya, jadi ayatnya tadi nggak tampil 24 sama 25 ya. Jadi di sini 25 dikatakan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, kau mungkin percaya sama Yesus, tapi pertanyaannya apakah Yesus mempercayakan dirinya kepadamu? Inilah masalah kekristenan. Ya, banyak orang percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengadakan mujizat, karena engkau diberkati, karena engkau sembuh, dan itu tidak menjadi jaminan. Tuhan tetap melihat hatimu, mengenal hatimu. Kalau hatimu sungguh hati kepada Dia, bukan karena dasar berkat, bukan karena dasarkan mujizat yang kau lihat ya. Yudas Iskariot juga melihat mujizat dilakukan Yesus, dia dekat sama Yesus, tapi dia juga terus mencuri uang yang persembahan ya. Coba bayangkan ya, Yudas Iskariot dia nyaksikan dekat sama Yesus nih ya, tapi akhirnya kita tahu akhir hidupnya bagaimana ya. Tapi Tuhan mengenal hati kita. Nah persoalannya kalau Tuhan percayakan, apakah Tuhan mempercayakan dirinya? Inilah yang menjadi masalah banyak kekristenan. Kita mungkin percaya sama Yesus, kita beribadah ya, karena itu Tuhan melihat hati kita, makanya harus hati-hati ya, karena Tuhan melihat hati. Nah, apa kalau hatimu sudah bagus, sudah benar, bagaimana supaya hatimu, nanti kita akan lihat bagaimana luar biasanya ya. Tuhan katakan Matius 13 ayat 11 ya, tolong ya, saya ingin cepat ya, mudah-mudahan kita bisa nangkap sama-sama dan kita bisa praktekkan hal ini ya. Kalau kita praktekkan hal ini, saya yakin Anda di sini nggak masalah. Daud nggak kelihatan, nggak dianggap saudaranya, dia hanya di ladang ngembalakan 2-3 ekor kambing dombanya, tapi mata Tuhan menjelajah karena dia punya hati untuk Tuhan. Ya, jadi perhatikan ini, ya, jangan kau lihat dirimu, wah kelihatan, wah supaya dianggap sama yang lain, enggak. Tuhan lihat hatimu, Tuhan kenal siapa dirimu. Ini yang penting, ke Tuhan yang penting, ya. Oke, inilah yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Ya,
Kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Ini yang mau Tuhan. Kalau udah benar hatimu, jadi kepadamu ya diberikan mengetahui rahasia. Ya, ngerti ya? Maksudnya rahasia. Rahasia artinya Anda dan Tuhan yang tahu. Saya dan Tuhan yang tahu. Anda akan terhubung terus dengan Tuhan, mengetahui rahasia-rahasia yang mau disampaikan oleh Tuhan. Tuhan mau adakan Sodom dan Gomora, dia kasih tahu rahasia itu kepada Abraham. Ya, apa yang mau Tuhan lakukan, dia kasih tahu rahasia itu kepada saudara. Ya, saya waktu itu bingung juga saya. Ya, Tuhan bilang, saya beli saham. Nah, yang rahasia kan, beli saham. Enggak lah Tuhan, saya mah senangnya sektor usaha yang menerima orang kerja. Nah, kalau beli saham kan nggak ada orang kerjanya. Tapi suara itu terus beli saham. Yang saya beli lagi saham aneh. Sebelum itu ya, sebelum saham, beli dolar dulu. Kan aneh-aneh aja suara itu. Beli dolar. Ya, kedua baru saham. Ini saya mau kasih tahu dulu ini. Beli dolar. Enggak lah, masa saya hamba Tuhan main dolar spekulan. Terus ngomong beli dolar, kayak ada suara itu rahasia. Nah, waktu itu datang lagi dari bank, nawarkan uang Bapak sebagian pindahkan ke dolar, Pak. Waktu itu harga dolar ini 2.300. Ya. Aduh, pikir sama saya, kok ya udah beli aja lah dolar. Ya, waktu itu sampai naik 2.300. Nah, kemudian waktu dulu itu Obama terpilih, naik dolar. Obama akan sampai 21.000 kata orang semua. Naik terus sampai 15.700 waktu itu. Ada suara ngomong, jual. Loh, ini untuk anak saya nanti kalau keluar negeri sekolah. Nah, ini dolar ini, saya siap-siap. Tapi jual. Ini aneh, ini suara apa ini? Ini nggak mungkin dari Tuhan. Tengking, tengking terus saja. Kan kita jadi tengking. Saya jual 15.700. Setelah jual, kata orang, kepilih Obama bisa sampai 21.000. Ternyata turun, ya, sampai 9.000. Tuhan hanya mau ngasih tahu supaya engkau tahu, akulah Tuhan yang punya kuasa, kerajaan kemuliaan, berkuasa terhadap semua mata uang. Ya. Langsung berapa lama kemudian beli saham bumi. Aduh Tuhan, enggak lah, enggak mau lah yang gitu-gitu. Tapi karena suara yang sama, saya ceritakan kepada rekan-rekan saya. Saya dapat suara kemarin dolar begini, sekarang saham disuruh beli saham bumi. Waktu itu saham bumi turun. Saya beli waktu itu sampai 1.000 rupiah. Ya. Tahu-tahu teman saya juga ikut beli. Tahu-tahu langsung turun jadi 800. Marah-marah lah teman saya ini, kenapa kok jadi turun, rugi. Akhirnya saya bilang, Tuhan kenapa ini? Ya, nggak lama kemudian naik jadi 2.500. Teman saya begitu 1.000 langsung jual. Saya naik 2.500 baru disuruh dijual. Lalu saya jual 2.500. Tuhan aja mau kasih tahu supaya engkau tahu, akulah Tuhan yang punya kuasa, yang berkuasa atas semua bursa. Enak kan? Lalu mulailah kayak, saya punya karunia nih, cari-cari suara itu nggak pernah datang lagi. Kan bisa sombong saya kan kalau ada kan, pakai itu aja. Kan banyak yang gitu kan, merasa diri sudah gitu, dibuat-buat ngarang-ngarang. Saya nggak dapat lagi. Tuhan hanya mau kasih tahu supaya engkau tahu, akulah Tuhan yang mempunyai kuasa, berkuasa atas semua mata uang, berkuasa atas semua bursa saham. Rahasia toh? Gampang banget.
Dan saya akhirnya nggak tertarik lagi dengan masalah begitu. Yang membuat saya tertarik adalah Tuhan itu yang membuat saya tertarik. Nggak tertarik lagi saya sama yang seperti itu. Ya, karena itu hal yang gampang buat Tuhan. Nah karena itu ya saya selalu harus jaga hati saya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ini kekristenan itu ya, dilakukan sama orang lain karena Anda nggak pernah menyanyikan itu. Ya, Anda harus jaga ini hati Anda. Tuhan itu ingin. Nah, karena itu, ya saya mau kasih tahu ya Roma 12 ayat 1 ya. Ini yang supaya jelas ibadah ya. Ini sini ada ibadah raya, ibadah umum, ibadah yud. Nah, saya mau kasih satu lagi ibadah nih ya. Supaya saudara ngerti betul ya. Baca Roma 12 ayat 1 ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Saya mau memperkenalkan ada ibadah yang sejati ya. Selain ibadah raya, ibadah umum, ibadah yud. Nah, ada ibadah sejati menurut Alkitab. Ini penting ya. Karena kalau Anda nggak masuk ke sini, nggak Anda bisa masuk ke dimensi yang Tuhan maksudkan. Kenapa harus kita persembahkan tubuh kita untuk ibadah kepada Tuhan? Pertama, tubuh kita ini terbuat dari dunia ini, ya. Karena itu keinginan-keinginan dunia yang melekat di sini. Nggak bisa kau masuk kepada Tuhan kalau masih tubuh ini kau pertahankan, ya. Karena itu persembahkanlah tubuhmu, ya. Karena tubuh ini terbuat dari dunia nih. Kalau terbuat dari dunia, maka keinginannya keinginan dunia. Makanya nggak aneh. Orang yang memiliki keinginan dunia nggak pernah bisa masuk mengerti kehendak Tuhan, nggak pernah. Oleh karena itu itulah Tuhan minta pertama, persembahkan tubuhmu, ya. Kalau kita persembahkan tubuh kita, maka tubuh kita ini jadi baitnya Allah. Nah, ini yang kedua, jadi tempatnya Tuhan, ya. Kalau tubuh kita ini sudah dipersembahkan dan Tuhan ada di sini di tubuh kita ini, untuk apa? Dan yang luar biasa, sampai sekarang saya kagum lihat Tuhan itu. Tuhan menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya. Setelah itu kita selanjutnya disuruh menciptakan manusia berikutnya. Kan kita rekan kerjanya. Luar biasa kita ini. Nah, tetap kembali lagi sekarang Tuhan mau kita jadi rekan kerjanya. Kita mau pakai kita ini, tubuh kita ini mau jadi rekan kerjanya. Karena saya kagum Tuhan, karyamu luar biasa. Nah, jadi jangan lagi kau mau kerja buat dunia ini, jangan lagi kau mau kerja buat hal-hal yang aduh, buat apa itu semua. Ayo kerja buat Tuhan, selalu manusia, amin. Indah sekali. Jadi apapun yang kau lakukan, akhirnya lakukan untuk Tuhan, itulah ibadah. Jangan bilang, wah kalau kayak dulu saya bodoh banget. Kalau khotbah ibadah begini, persekutuan ibadah. Kalau bisnis enggak ibadah, ya akhirnya ketinggalan. Kebodohan itu lama, 5 tahun saya bodoh banget. 5 tahun saya bodoh. Padahal semua kau ibadah, ya, berumah tangga ibadah, bekerja ibadah. Kau semua itu lakukan untuk Tuhan, berusaha. Kalau udah aku gitu, indah sekali itu yang dikatakan oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Kayaknya cukup segini aja udah selesai saya bawa firmannya. Mau sepanjang-panjang ya. Yang penting nangkap enggak, jangan-jangan pulang-pulang ya. Yohanes 15 ayat 7. Anda mengerti apa yang dimaksud hati Tuhan ini. Yohanes 15 ayat 7. Ya. Nah, ini saudara supaya ngerti. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ini Yohanes 15:1. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Ya, ini
Mintalah apa saja. Nah ini, makanya saudara kalau lihat ya, kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama, bangsa Israel perang itu tidak ditentukan oleh hebatnya pasukannya. Menangnya itu ditentukan oleh firman. Coba baca. Jadi kemenangan kita itu ditentukan oleh ada firman. Makanya kalau saudara baca di perang, wah kayak perang terus kan, ini kok aneh ya. Bangsa Israel kok tiap hari perang. Itu gambaran buat kita. Ini hidup kita juga perang terus. Ya, kita menghadapi peperangan terus. Tapi sekarang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh yang ada di luar, penguasa-penguasa yang membuat kita selalu pusing. Nah, itulah yang kita juga perang terus sampai sekarang. Tapi kalau saudara perhatikan di Perjanjian Lama, mereka itu perang itu ya, ada bangsa Israel perang Yeriko baru diruntuhkan, pokoknya semua yang hebat-hebat dia kalahkan. Tapi ada bangsa Ai yang kecil, mereka kalah. Padahal yang lawannya kecil, nggak banyak jumlahnya. Ya. Tapi ketika mereka cari firman, mereka tahu dapat firman, baru mereka menang. Ya. Jadi betapa luar biasanya. Makanya saya mau kasih tahu, ya, jangan kau bayangkan bahwa Tuhan kita itu ada tergantung di kayu salib pakai kolor. Nah itu yang selalu yang salah. Kau lihat dari fisik. Tuhan kita itu bukan itu. Tubuh aja dia pinjam, kuburan aja dia pinjam. Jadi Tuhan kita itu adalah firman. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi karena Tuhan kita firman, nah segala sesuatu dijadikan oleh firman. Kau dapat firman dan kau bisa jadikan segala sesuatu. Makanya yang kau butuhkan sebenarnya firman. Nah ya, nah makanya kau nggak boleh, ya segini aja kau nggak mau baca. Ya ini Alkitab saya nggak ini karena sering dibaca nih. Ya, jangan bilang nggak kudus ini Alkitabnya gitu kan. Ini karena sering dibaca. Isinya ini yang penting ini. Kalau kau mengerti firman, itulah yang mau rahasia, itulah yang kekuatan kita, itulah Tuhan kita, firman. Makanya, ini satu ayat lagi lah ya, biar agak panjang dikit. Mazmur 1 ayat 2. Ya, ini. Kita baca sama-sama, Mazmur 1 ayat 2. Ya, supaya kita tangkap ini. Mazmur 1 ayat 2, tolong ditampilkan. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Ayat 3. Nah, jadi ayat 2 tadi, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, itu sama dengan firman Tuhan ya, yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Saudara ngerti nggak ya kata kesukaan di situ ya? Ya, kesukaan ngerti ya? Ya contoh lah misalnya kalau orang Batak misalnya, ya kalau saya orang Batak nih, ya sudah makan nih, tiba-tiba di rumah ada yang ngirim saksang kesukaan saya gitu kan, padahal udah makan, lalu makan lagi karena kesukaan. Ya ngerti nggak? Jangan baca firman sambil lalu, udah saya udah ngantuk. Enggak, kalau kesukaanmu firman Tuhan, enggak bisa. Lelah kau apapun, pasti firman dulu. Saya nggak pernah berani keluar tanpa baca firman. Ya, nih, baca firman. Ya, inilah Tuhan kita. Kau bisa ngobrol firman, banyak hal yang akan rahasia dia sampaikan. Kau harus, kesukaanmu harus firman. Kalau sambilan aja nggak bisa, apalagi dipaksa. Ayo baca ayat ini. Walah, dipaksa-paksa makan kayak anak kecil ya. Makan dipaksa, disuapin.
Belum kesukaanmu firman. Gimana? Tapi kalau udah mulai kesukaanmu firman, engkau seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Walau musim kemarau, walau ada krisis, walaupun ada apa, engkau nggak pengaruh. Bahkan kau tetap menghasilkan buahnya. Coba buah durian misalnya menghasilkan buahnya, orang lain pada nggak menghasilkan, pasti harganya luar biasa. Maka nilaimu akan luar biasa. Itulah yang mau Tuhan bangun. Ya, terhubung kau dengan Tuhan, firman-Nya, rahasia dia sampaikan. Udahlah. Nggak usah kau diajarin, nggak usah apa, luar biasa kau dengan sendirinya. Saya ada satu yang di kami ada satu orang yang namanya Dede Bandi, mungkin juga ada yang kenal. Ya, orang Sunda, istrinya orang Batak. Dia dikejar-kejar utang. Utangnya sampai 500-an juta katanya. Ya. Dan dia sampai dipukul sama rentenir di depan saya, Marga Marpaung. Ya. Saya sampai marah sekali ke rentenirnya, kok sampai kasar gini. Tapi saya bilang ke dia, utang kamu harus bayar, tapi kamu mulai usaha, mulai terhubung terus dengan Tuhan, mulai. Dan luar biasa ya, utang yang begitu besar dia bikin syukuran lunas, dan dia bisa beli rumah di perumahan saya, punya rumah lagi. Tadinya rumah udah dijual pun utang masih banyak sekali ya. Dan mobilnya sekarang, wah, mobilnya kayak R3, kayak mobilnya Freddy, dia udah bisa beli, truknya masih ada. Sekolah SD pun nggak tamat kali itu ya, SMP kali ya, atau SD SMP. Tapi terhubung dengan Tuhan, firman, itu aja kuncinya ya. Dan sekarang persembahannya besar-besar ya. Bayangkan, usahanya plastik-plastik bekas saja dia ngumpulin sampah aja jadi bisa bernilai. Nah, kembali lagi, Tuhan mau datang ke dunia ini, bahkan mau mati di salib, hanya satu tujuannya, berfirman. Karena itu yang menyelamatkan kita, firman ya. Kenapa dia menjelma menjadi manusia? Karena dia mau ngomong sama manusia. Karena dia Tuhan, bisa mau jadi monyet pun dia bisa, mau jadi apa dia bisa. Tapi karena dia mau ngomong sama manusia, dia menjelma menjadi manusia. Tapi apa artinya dia menjelma berkorban kalau firman yang nggak sampai kepada kita? Jikalau firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jikalau aku tinggal dalam kamu, firmanku tinggal dalam kamu. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalamku, firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Saya yakin Anda di sini Samarinda, mata Tuhan menjelajah. Saya yakin. Tapi apalah artinya kalau hati Anda masih busuk ya. Saya sering ngomong, ada 4 tipe orang Kristen ya. Alkitab menulis ada 4 tipe orang Kristen. Itu semua masalah hati. Tipe orang Kristen pertama adalah hatinya masih ada iblis. Loh, orang Kristen masih ada hatinya iblis? Loh, Yudas Iskariot, lihatlah perumpamaan Yesus. Firman jatuh di jalan. Itu tipe orang Kristen pertama, dengar firman tapi jatuh di jalan, lalu iblis mengambil firman itu dari dalam hatinya. Nah, itu baca kan artinya kan? Itu tipe orang Kristen pertama. Tipe orang Kristen kedua, firman yang jatuh di batu. Nah, yang hatinya masih berbatu-batu nih. Wah, bagus sekali tadi Pak Pendeta itu nyampaikan firman Tuhan. Sayang kau tidak ada. Pas buat kau itu katanya. Mental. Bukan buat dia firman itu. Hah? Aduh, nggak bayangkan. Hah? Batu. Jadi dia cuma sebentar aja gembira, lalu tidak berakar, lalu mati. Ini tipe orang Kristen. Semuanya dengar firman, nggak berakar, sebentar aja udah mati firman itu. Nah, lalu yang ketiga nih tipe orang Kristen ketiga nih.
dengar firman, tumbuh firmannya, tapi tumbuh juga kekhawatiran. Ya, tumbuh juga ke lalang-lalang duri semak menghimpit firman itu. Dulu juga itu ngomong begitu, dulu juga aku dengarnya khotbah itu, tapi mana? Apalagi saya lihat ini, pendeta saya juga begini, orang itu pembimbing saya juga begini. Itu menghimpit, padahal udah MC dia. Mungkin udah tidak memimpin pujian, udah asik. Tapi karena kekhawatiran dunia ini mulai menghimpit dia, firman itu akhirnya tidak berbuah. Ya, kalau tipe orang Kristen yang keempat, yang hatinya sudah baik, jatuh di hati yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Yang kelima nggak ditulis, yang nggak dengar firman, udah binasa aja lah itu. Ya kan? Ngotorin Alkitab itu yang kelima kan? Karena ada 5 seharusnya kan? 4 yang dengar tapi begitu. Yang kelima nggak dengar firman, ya udahlah. Nggak usah lagi diomongin itu, udah binasa itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, mungkin saya sudah 2 hari di sini, ya. Saya berharap saya bisa nanti kembali ke sini. Saya lihat ada sesuatu yang luar biasa ke depan ini, ya. Karena saya percaya di mana-mana saya lihat orang yang firman Tuhan itu pegangannya luar biasa. Saya lihat di mana-mana sekarang ini. Mungkin orang nggak dikenal kayak Daud, nggak dianggap oleh saudaranya. Waktu pemilihan raja nggak dia dianggap. Tapi Tuhan menjelajah, dia berpegang teguh pada firman. Buktinya di mana? Dia setia dalam kerjanya. Ketika dia dengar Goliat menghina Tuhan, siapa itu yang berani menghina Tuhan? Nah, coba bayangkan bagaimana hatinya ke Tuhan itu. Itu yang benar. Ya, saudara kadang-kadang nggak ini kan, biasa aja. Hatinya udah kayak batu kali ya. Coba kalau saudara kayak Daud, mata Tuhan menjelajah, makanya beda. Ya, oke ya, terpujilah nama Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman, bagimu yang sanggup menjelaskan. Aku mohon Tuhan Roh Kudus, berfirmanlah supaya kamilah jadi orang-orang yang beruntung itu karena mendapat firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hati kami, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus hamba-Mu menyerahkan umat-Mu di tempat ini. Ketika mereka ada masalah, ketika mereka sakit, berfirmanlah Tuhan, biar mereka dapat kesembuhan yang kekal dan penyelesaian masalah mereka yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa ya. Jadi jangan anggap enteng firman Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan ketika firman itu hidup di dalam kita, sesuatu yang luar biasa terjadi. Amin ya. Amin. Kita bersyukur dengan firman Tuhan siang hari ini. Pagi ya masih ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian. Jika ada jemaat Tuhan yang menyampaikan kesaksiannya, sharing, menyampaikan apa yang dialami bersama Tuhan, silakan. Jangan karena Pak John ada hadir di sini jadi malu menyampaikan kesaksian. Biasanya lancar ya kesaksiannya. Ayo silakan. Silakan. Sambil kita mempersiapkan persembahan ya. Bu Aping ya? Oh lain ya? Oh lain. Ke toilet rupanya. Ya ada? Tatap mata saya ya, salah ya. Ya benar ya, tidak ada ya? Tidak ada? Oh nah kan, sudah saya bilang tadi pasti ada. Ya,
Kita bersyukur buat firman-Nya, buat hari ini maupun kemarinnya seminar. Saya sangat diberkati Pak. Terima kasih buat firman-Nya untuk membukakan buat saya masih banyak kekurangan gitu ya, kegagalan saya, maupun dalam pekerjaan saya masih banyak jatuh bangun Pak. Saya mendengar firman ini saya dapatkan bahwa luar biasa ini, saya harus juga membawa suatu supaya saya bisa berubah, ya enggak. Jadi saya sangat bersyukur buat firman ini untuk menegur buat saya. Saya percaya sekalipun banyak usaha, mau saya usaha mau tidak ada sampai saat ini saya terbangun, walaupun tidak ada kerjaan, tapi saya bersyukurlah tetap di dalam pelayanan Tuhan gitu, tidak keluar dari Tuhan gitu, ya enggak. Tapi saya percaya semua memang saya belajar banyak sekolah penghidupan Pak, sekolah bisnis penghidupan gitu, belajar terus. Memang belajar ini tidak ada habisnya Pak. Saya ingat belajar terus, dapat terus pengalaman pelajaran ini. Saya belajar, tapi namanya umur sudah cukup sudah ada umur juga ya, agak terlambat sih. Saya sadar dulu, saya bilang coba saya cepat bertobat masa muda dulu, mungkin saya banyak firman yang diajarkan, mungkin saya lebih bagus, saya pikir gitu. Karena dulu kita pengajaran bertobat, karena firmannya mengenai pengajaran tidak ada mendapatkan yang bagus, hanya semacam pengetahuan aja yang dulu-dulu gitu Pak. Saya bagi orang Kristen, jadi saya merasa dengan khotbah pulang, gereja besar lah kayak gitu. Jadi tidak mendapatkan pengajaran itu lebih spesifik itu, lebih tajam ke mana arah kita hidup gitu. Yang dibutuhkan manusia itu pengajarannya mendidik, ya enggak, supaya kita bisa menjadi orang yang berhasil gitu, menjadi orang sesuai kehendak Tuhan gitu. Itu saya perlu memang mungkin setiap kita semua gitu. Tapi saya bersyukur, saya sangat diberkati semua firman disampaikan. Pada hari ini saya terus belajar memperbaiki diri saya juga. Terima kasih Pak untuk firman yang dibagikan buat Ibu juga. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Puji Tuhan. Jika masih ada lagi, jika tidak ada, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Silakan kepada yang menyampaikan pengumuman. Ya, salam. Selamat pagi. Ya, pertama-tama ya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak John Peter juga beserta istri yang sudah memberkati kami semua. Luar biasa Pak apa yang Bapak sampaikan buat kami semua. Semoga ya kita semua yang ada di sini boleh ya menangkap semua dan kita bisa ya mengerti dan kita mempraktekannya. Ya, semoga ya banyak hal yang bisa kita alami ya, terobosan dalam bisnis kita, keluarga kita, dan juga apapun yang kita kerjakan luar biasa, supaya ya lahirlah pengusaha-pengusaha, entrepreneur di tengah-tengah kita, jemaat semua. Ya, kita berdoa ya kan tidak ada yang mustahil kalau firman itu ada di dalam setiap kita, karena ya firman itu adalah Allah sendiri yang ada dalam kita. Ya, amin ya, Bapak Ibu ya. Ya, baik, kita akan mendengarkan pengumuman di pagi hari ini di Minggu 25 September 2022. Yang pertama, pembangunan gereja. Dukung terus dalam doa dan dana untuk pembangunan gereja kita yang sekarang sedang dalam progres pembangunan di Perjuangan 5. Ya, pembangunan tahap 1. Semoga dalam tahun ini pembangunan tahap 1 sudah selesai dan kita bisa beribadah di lantai 1. Ya, Bapak Ibu, untuk dana bisa dari amplop persembahan. Ada di sana amplop persembahan untuk pembangunan bisa disampaikan dari sana atau transfer ke rekening yang tertera di depan. Bendahara kita Ipik Joyli Peter. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Ya, untuk anak sekolah minggu akan diadakan lomba menyanyi. Lomba menyanyi ada 2 kategori. Kategori yang pertama
kategori 1 umur 4 sampai 8 tahun dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2022 di tempat ini. Judul lagunya Lagu Malam yang Indah, dan juga ada yang untuk kategori kedua umur 9 sampai 12 tahun dilaksanakan tanggal 23 Oktober di tempat ini juga. Judul lagunya Lagu Natal di Hatiku. Catatannya ada biaya pendaftaran dan juga menggunakan pakaian rapi dan juga menghubungi saudari Esther Felicia. Mari Bapak Ibu kita dukung anak-anak kita, ya, kita support ya untuk perlombaan nyanyi ini. Lanjut. Ya, selamat kepada mahasiswi yang berwisuda di bulan ini, September 2022. Ya. Sudah diwisuda kemarin, hari Sabtu 24 September. Yang pertama Yusni Sarjana Kehutanan, Eshud. Selamat kepada Yusni. Ada orangnya? Oh, tidak ada. Ya, Yud ya, ibadah Yud. Yang kedua, selamat juga kepada Syarvita Elni Pasorong Sarjana Kehutanan. Yang ketiga, Septina Ekasari Sihaloho SP. Dan juga Sarjana Pertanian, dan juga Deborah Oksemia Sarjana Pertanian. Ya, selamat sudah diwisuda, lulus masuk ke dalam dunia pekerjaan. Ya, semoga ya diterima dalam pekerjaan dan juga memiliki mindset lah entrepreneur. Apa yang sudah dibagikan oleh Pak John Peter bisa diaplikasikan, diterapkan ya buat wisuda-wisuda ini. Terima kasih. Lanjut. Juga akan dilaksanakan kelas kepemimpinan, diadakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 jam 19.00 WITA, tempat di sekretariat lantai 2 tempat ini. Lanjut. Ya, akan dilaksanakan juga retreat maba PMG pada bulan November 2022. Mengenai tempatnya Bapak Ibu nanti akan menyusul dan waktunya juga. Ya, mari kita dukung dalam doa dan juga dana. Nanti ya ada dana yang dibutuhkan kurang lebih 80 juta. Jumlah target maba 100 orang. Nanti bisa menghubungi kontak pesannya Dayah. Lanjut. Ya, untuk pelayanan keluarga kita ada 5 komsel pelayanan keluarga, komsel Sion, komsel Harmonis 1, komsel Harmonis 2, dan komsel Kolose, dan juga yang terakhir komsel Luajanan. Kita melaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Ya, mari semua kita datang dalam persekutuan kita, ibadah komsel pelayanan keluarga. Kita bertemu bersama dalam pelayanan keluarga ini, komsel ini. Lanjut. Dan juga ada pelayanan pinggiran kota, pelayanan Lobuah, itu setiap hari Jumat untuk remaja pukul 16.00 dan untuk keluarga pukul 17.00. Dan juga ada pelayanan Tanah Merah yang dilaksanakan setiap Sabtu pukul 17.30. Ya, bisa menghubungi Ibu Monica Udi Gultom. Ya, untuk Tom Community Bapak Ibu diadakan setiap hari Sabtu. Ya, untuk profesional muda, karyawan dan juga pengusaha, mari datang dan hadiri persekutuan bersama Tom Community. Mari ajak rekan-rekan di dunia kerja, rekan-rekannya untuk hadir dalam Tom Community ini yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.00. Tempatnya di tempat ini. Bisa menghubungi Bang Freddy Raymond Sihaan. Ya, selamat bagi yang berulang tahun, akan berulang tahun ya di minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Novita Sari. Ada orangnya? Oh ya, ibadah Yud ya. Ya, Novita Sari yang akan berulang tahun di tanggal 30 September 2022.
Ya, semoga sehat selalu, panjang umur, dan juga firman Tuhan buat Novita di Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya, firman Tuhan buat yang ulang tahun di minggu ini. Berikutnya, Bapak Ibu, ibadah untuk minggu depan seperti biasa. Ibadah yang pertama, ibadah untuk orang tua karyawan pukul 08.00, ibadah pagi juga di lantai bawah, ibadah Minggu Ceria pukul 8 di tempat ini juga lantai 1, dan ibadah kedua, ibadah En Cristo Youth setiap pukul 17.00. Ya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, apabila ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di pagi hari ini, saya mengundang bisa angkat tangannya jika ada yang baru pertama kali. Ya, puji Tuhan. Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Demikian pengumuman di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jika ada jemaat yang belum mendapatkan amplop persembahan, bisa angkat tangannya. Atau amplop perpuluhan, biar Aser akan memberikan. Sudah dapat semua ya? Ya, saya ajak kita berdiri, kita memberi persembahan kita untuk Tuhan. Biarlah kita menjadi jemaat yang semakin mencintai firman Tuhan ya, amin ya. Kita nyanyikan pujian berakar bertumbuh berbuah. Katakan berakar bertumbuh berdua. Berakar bertumbuh berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau kan berbuah. Katakan mencintai firman-Nya. Mencintai firman-Nya, tinggal dalam firman-Nya, hidup dalam kebenaran. Katakan mencintai firman-Nya, mencintai firman-Nya, tinggal dalam firman-Nya, hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, berakar, bertumbuh dan berbuah. Berakar, bertumbuh, berbuah. Mari kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Berakar, bertumbuh, berbuah. Jadi tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau kan berbuah. Mencintai firman-Nya, tinggal dalam firman-Nya, hidup dalam kebenaran-Nya. Mencintai firman-Nya, tinggal dalam firman-Nya, hidup dalam kebenaran. Katakan hidup dalam kebenaran-Nya, hidup dalam kebenaran-Nya, hidup dalam kebenaran-Nya. Amin, amin, amin. Kita mau ada di situ ya, amin ya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, sebelumnya kita naikkan pujian Janji Allah. Nanti kami minta kesediaan Pak Pendeta John Peter
Bawa kita dalam doa berkat. Kami percaya Engkau bekerja dalam hidup kami seturut dengan kuasa dan kehendak-Mu dalam kami Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Katakan yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kami menantikan janji Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Dengan iman kita katakan yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan. Silakan pada Bapak John. Seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan.
diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu. Kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin. Ya, demikian ibadah kita hari ini. Ucapkan selamat hari Minggu.